Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nashihul Ibad yang telah sampai pada halaman ke-34. Halaman ke-34 maqalah yang ke-12, Ats-Tsaniyata Asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wal maqalatu tsaniyata asyara an Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah. Man kathura syab'uhu kathura lahmuhu bikhilafi man kathura akluhu bisababi hiddati dzikri fala yadurru li'anna ba'dal awliya'i tariqatahum kathratul akli لسرعة انهضام الطعام بحرارة أثر الذكر فإنه كالنار بخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن أثرها بارد ومن كثر لحمه كثرت شهوته فالذي يطفئ الشهوة هو الجوع ومن كثرت شهوته كثرت ذنوبه وهي التي تحجبه عن الله تعالى ومن كثرت ذنوبه قسى قلبه فلم يقبل المواعظ ومن قسى قلبه غرق بكسر الراء في آفات الدنيا وزينتها. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Maqalah yang ke-12, maqalah ats-tsaniyata asyarah an Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah, dari Sayyidina Imam Yahya bin Mu'adz ar-Razi Ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Man kathura syab'uhu, siapa orang terlalu banyak kenyangnya, kathura lahmuhu, maka akan bertambah juga dagingnya. Bikhilafi man kathura akluhu, berbeda dengan orang yang banyak makannya, bisababi, dikarenakan lantaran suatu sebab, hiddati dzikri, mempertajam zikirnya, fala yadur, maka itu tidak masalah. Alhamdulillah. Enak ya pagi-pagi gini hujan. Apalagi ada nasi uduknya nih. Ya. Suaranya kedengeran enggak? Jelas enggak? Ibu-ibu kena hujan enggak, Bu? Kena? Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu enggak kena hujan, ya agak merapat aja biar enggak kehujanan, Bu. Maju ke depan sedikit. Suara jelas. Dikatakan di sini bikhilafi man kathra akluhu, berbeda dengan orang yang banyak makannya, bisa babi hiddati dzikri, lantaran disebabkan hiddati dzikri, mempertajam zikirnya. Fala yadur, maka tidak ada masalah, tidak mengapa. Li'anna ba'dal awliya'i, karena sebahagian banyak para wali-wali itu, sebahagian para wali itu, tariqatahum, jalan-jalan mereka itu, kebiasaan-kebiasaan mereka itu, kathratul akli, banyak makan, li sur'atin hidhami ta'ami, karena tujuan agar mempercepat proses penghancuran di dalam pencernaan. Li sur'atin hidhami ta'ami, dikarenakan mempercepat supaya cepat inhidhami ta'am, hancurnya makanan yang dicerna dalam perutnya. Bihararati, karena pengaruh
bihararati athari dzikri, karena pengaruh panasnya zikir. Fa innahu kannar, karena zikir itu seperti api. Seperti api, bukan api, tapi zikir itu seperti api. Saking panasnya zikir, setan yang terbuat dari api pun kepanasan. Makanya nggak suka setan, makhluk-makhluk halus, jin dan setan dengan orang yang berzikir, karena tubuhnya panas. Itu salah satu faktor atau dampak ahlu dzikir, ahli dzikir. Tapi yang dimaksud dalam kitab ini, dia banyak makan supaya proses pencernaan dalam perutnya itu dari makanan yang dia makan banyak itu cepat hancur karena panasnya zikir. Subhanallah. Bikhilafi salatu ala nabi, kecuali bikhilafi salati ala nabi, berbeda hal dengan salawat. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna atharha baridun, pengaruhnya salawat dingin. Pengaruhnya salawat adalah baridun, dingin. Wa man kathura lahmuhu, siapa orang yang banyak dagingnya, kathurat syahwatuhu, maka akan menjadi besar syahwatnya. Falladhi yutfi'u syahwata, oleh karenanya alladhi yutfi'u syahwata, yang bisa memadamkan syahwat, huwal ju', adalah lapar, dengan lapar. Wa man kathurat syahwatu, siapa orang banyak syahwatnya, besar syahwatnya, kathurat dunubuhu, maka menjadi banyak juga dosa-dosanya. Wahyallati tuhjibuhu anillahi ta'ala, dosa itulah yang bisa menghalangi seseorang hamba dirinya untuk sampai kepada Allah, karena dosa. Wa man kathurat dunubuhu, siapa orang sudah banyak dia punya dosa, gasa galbuhu, maka hatinya menjadi keras. Gasa, keras. Falam yakbalil mawa'id, kalau orang sudah keras hatinya tidak bisa nerima mawa'id, nasihat-nasihat. Wa man gasa galbuhu, siapa orang telah keras hatinya, sanubarinya telah membatu, gharika, maka dia tenggelam. Bikasrir ra'i, dengan mengkasrahkan huruf ra, gharika, tenggelam dia, fi afati dunya wa zinatiha, di dalam segala bentuk mara bahaya dunia dengan segala kegemerlapannya. Ini maqalah ats-tsaniyah asyarah, maqalah yang ke-12. Dari Sayyidina Yahya bin Mu'adz, salah seorang waliullah yang meninggal dunia pada tahun 258 Hijriah. Beliau adalah orang yang terpandang di zamannya sebagai hakim, sebagai orang ahli zuhud, sebagai orang yang dikenali ahli ibadah. Tumbuh di dalam satu rumah, isinya semua adik kakak ahli ibadah. Sampai-sampai kakak beliau jadi wali juga. Adik beliau jadi wali. Kalau saya tidak salah namanya Ismail atau Ibrahim. 3 bersaudara, semuanya jadi wali-wali Allah. Beliau ini salah satu murid daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kalau kita bilang pentolan muridnya Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu Sayyidina Yahya bin Mu'adz. Semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beliau mengatakan, man kathura syab'uhu kathura rahmah. Barang siapa yang terlalu berlebihan makannya,
kathura lahmuhu, maka otomatis badannya menjadi besar. Yang dimaksud di sini makan yang berlebihan, tubuhnya juga terlalu berlebihan besarnya. Overweight. Terlalu besar karena terlalu banyak makan. Walaupun banyak makan itu tidak dosa, tapi di sini ada adab. Dalam ilmu tasawuf, kalau orang banyak makan, otomatis badannya akan menggemuk, nanti ada pengaruhnya. Bihilafi man kathura aklu bisababi hiddati dzikri. Bihilafi berbeda dengan orang yang banyak makannya bisababi lantaran sabab untuk hiddati dzikri, mempertajam zikirnya. Ya, fa innahu kannar. Yang demikian itu seperti api. Tapi jangan dijadiin modal ya. Ente kok banyak makan? Supaya mempertajam ini. Indra keenam. Mempertajam zikir, mempertajam ini bukan. Tuh ini kelasnya wali ini. Oh, kelas wali-wali daya belum. Jadi di sini berbeda hal, nggak apa-apa makan banyak untuk tujuan mempertajam zikirnya. Karena zikir itu panas, bisa membantu proses penghancuran makanan yang dicerna. Ini dalam ilmu kedokteran nggak ketemu nih. Ya, ada nggak dalam ilmu kedokteran banyak zikir ngancurin makanan? Nggak ada. Ini Imam Nawawi, beliau berkata, ya, zikir yang dibaca itu panas dapat membantu proses penghancuran apa makanan yang dia cerna, yang dia makan. Bi khilafi sholati ala nabi fa inna atharha baridun, berbeda dengan salawat. Kalau salawat itu dingin, sifatnya dingin. Saudara baca salawat 1000 kali anteng. Coba saudara baca la ilaha illallah 1000 kali, anget tuh badan. Kalau salawat dingin, kalau zikir panas. Semakin panas setan semakin jauh. Itu yang dimaksud. Dilarang kita terlalu berlebihan makan karena akan memperbanyak daging tubuh kita, maksudnya menjadi terlalu gemuk. Kecuali sabab makannya hiddati dzikri. Dulu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, beliau kalau malam sambil buka kitab, sambil belajar, sambil makanin korma. Dari habis isya tuh belajar, dia makanin korma sampai menutupi mata kaki bijinya tuh. Saking banyaknya yang dikonsumsi, yang dimakan tuh korma, sampai menutupi mata kakinya. Tapi kalau sudah selesai belajar, ditutup kitabnya, beliau hitung tuh, dihitung biji korma dari korma yang telah dimakan. Setiap satu biji diganti 1 rakaat. Jadi kalau makan 500 korma, malam itu dia sholat 500 rakaat. Masya Allah. Bisa nggak kita begitu? Makan 2 piring, gantinya sholat 10 rakaat. 10 rakaat aja istiqomah. Bisa nggak? Ini kalau beliau makan 1000 korma berarti 1000 rakaat. Ini balance. Makan banyak, ibadahnya banyak. Kalau kita nggak begitu, makan banyak, insya Allah tidurnya juga banyak. Ya. Jadi dikatakan di sini seperti itu, apa? Bisa berhijat dzikri fala yadur. Lianna ba'dul auliya, karena sebagian para wali-wali Allah itu tariqatahum, kebiasaan mereka, jalan-jalan mereka itu kasratul akli, makannya banyak. Di suratin hidhamit ta'am, agar supaya menjadi cepat
inhidamit ta'am, proses penghancuran makanan yang dicerna, bihararati, dengan daya panas, athari dzikri, pengaruh daripada zikir yang dia baca, fa innahu kanar, karena itu seperti api. Bikhilaf salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kathura lahmuhu, barang siapa yang terlalu berlebihan berat badannya, terlalu besar, kathurat syahwatuhu, maka biasanya itu akan menjadi besar syahwatnya. Falladhi yudfi'u syahwata, yang bisa mereda, memadamkan asyahwa, besarnya syahwat, huwal ju', yaitu dengan cara banyak lapar. Ya, banyak lapar. Ju itu lapar. Ju itu saudara, lapar itu suatu rutbah. Antum boleh catat nih. Ju, lapar itu adalah suatu rutbah, kedudukan. Wa huwa min sifatil qaum. Ju itu sifatnya para kaum-kaum solihin. Lapar itu sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, sifatnya para wali, itu lapar. Sehingga ulama ahli tasawuf menjadikan rukun min arkanil mujahadati al-ju'. Salah satu tiang rukun untuk mujahadah, jalur yang pertama dengan cara lapar. Makanya banyak para wali-wali yang mereka itu menahan rasa laparnya bukan 1, 2, 3 hari. Mereka bertahan tidak makan sampai ada yang 15 hari. Ini kelasnya wali. Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi itu waliullah. Enggak makan kecuali sudah 15 hari. Itu wali itu. Bagaimana Nabi? Bagaimana Nabi? Tidak ada yang tidak mungkin bagi para nabi, bagi para wali yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, wali beda. Innama yut'imuni wa yasgin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi dalam Al-Qur'an, Allah sebut tuh, kalau saya sakit, Allah yang obati saya. Kalau saya lapar, Allah yang kasih makan saya. Ketika ada sahabat berpuasa, waktunya beduk maghrib, dia nggak buka. Nabi marah, ente buka, makan, jangan ikutin ana. Ana lain, kalau ana sakit Allah yang obatin, ana lapar Allah yang kasih makan. Itu kelasnya para nabi. Para wali juga begitu, diberikan keagungan oleh Allah, berkat jadi umatnya Nabi, wali-wali seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih daripada itu, 40 hari. Imamul Haddad, Habib Abdullah Haddad 40 hari. Banyak lagi deh. Itu lapar. Suatu kedudukan. Di dalam riwayat Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu warda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sudah menjadi kebiasaannya. Yabitu al-layalil mutatabi'ah tawiyan. Nabi itu kebiasaannya berhari-hari, bermalam-malam tawiyan, perutnya lapar. Ayatwi laylah wa ra'a laylah wa batnuhu khawiyah. Maksudnya malam demi malam itu lapar. Itu Rasulullah. Makanya kita kalau punya makanan, kita bersyukur. Jangan berlebihan, betul. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minumlah, tapi jangan berlebihan. Dalam riwayat Imam Baihaqi, al-aklu fil yaumi marrataini minal israf. Nabi bersabda, makan dalam satu hari 2 kali itu termasuk israf, termasuk berlebihan. Sehari 2 kali termasuk berlebihan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Dalam hadis, Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Dalam Quran firman-Nya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Zaman dahulu memang makanan susah. Makanan susah. Sehingga kalau lah mana mereka makan sehari 2 kali, itu
termasuk israf, kata Rasul. Kalau kita bagaimana, Beb? Ya boleh-boleh saja, sehari 2 kali, atau sehari sekali, atau sehari 3 kali. Intinya jangan berlebihan. Betul? Tuh baginda Rasul, bermalam-malam nggak makan. Wa ahluhu la yajiduna asya'a. Bukan Nabi sendiri, bininya juga, anaknya juga, cucu-cucunya juga. Di dalam riwayat Imam Malik, Anas bin Malik, Ja'at Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wardah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikisrati khubzin. Datang Sayyidatuna Fatimah kepada bapaknya bawa sepotong roti. Ketika sampai kepada Rasul, Rasul tanya, "Ma hadhihi ya Fatimah?" Fatimah, kamu bawa apa tuh? Qalat, "Hadhihi kisratu girsuh khubzin khabaztuhu walam tatib nafsi hatta atika bihadhil kisrah." Kata Sayyidatuna Fatimah, wahai ayah, ini sepotong roti, saya boleh bikin adonannya sendiri. Sudah mateng, saya mau makan, gak enak, keingetan Abah. Maka saya datang ke rumah Abah untuk kasih sepotong roti ini. Maka Nabi ambil, terima kasih sambil senyum, berkata, terima kasih banyak wahai putriku. Innahu ta'awwalu ta'amin dakhala fam abika mundu thalathati ayam. Terima kasih banyak ya nak. Ini makanan yang kamu kasih buat Abah, makanan pertama yang masuk mulut Abah setelah 3 hari 3 malam tidak makan. Itu Rasulullah. Ya, sampai seperti itu. Di dalam riwayat Imam Abu Hurairah pernah membawa hadis, dakhaltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya masuk ke rumahnya Rasul. Fawajadtuhu yusalli jalisan. Saya kaget lihat Nabi salat sembahyang sambil duduk. Fasa'altuhu andalik. Saya tanya, wahai Rasulullah, kenapa kok salatnya duduk, tumben-tumbenan? Faqala alju, kata Nabi, karena lapar wahai Abu Hurairah. Fabakaitu, maka saya enggak nahan, saya nangis. Dengar Nabi lapar, sholat sampai nggak kuat berdiri sambil duduk, saya nangis. Faqala la tabki, jangan kau nangis. Fa inna syiddata ahwalil qiyamah la tusibul ja'i idza ihtasabahu. Wahai Abu Hurairah, jangan nangis. Karena sesungguhnya huru hara keadaan hari kiamat itu tidak akan menimpa orang mukmin yang dulu di dunia selalu lapar, ikhlas karena Allah. Hidupnya lapar, dia tidak akan terkena huru hara hari kiamat. Itu Rasulullah. Sahabat juga begitu. Dalam riwayat Imam Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dalam riwayatnya, innan Nabi SAW kana idha shalla bin nas, Nabi itu kalau lagi ngimamin salat, kharru rijalun min qamatihim fi sholati minal khasasah. Nabi itu kalau ngimamin salat, sahabat yang jadi makmum, sebagian ada yang jatuh pingsan. Kalau Nabi lagi salat, makmumnya itu sahabat sebagian ada yang pingsan. Siapa mereka? Fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir miskin, yang susah, nggak punya makanan. Mereka itu sholat, nahan lapar sampai pingsan, sampai kejang-kejang. Yaqulunal a'rab, orang-orang Badui lihat, mereka berkata, itu ngapain itu orang ikutin Nabi, ikutin Muhammad, kata mereka, sampai pada gila. Orang-orang non-muslim lihat, itu pada gila tuh pengikutnya Muhammad, gitu. Padahal mereka bukan gila, mereka jatuh pingsan karena terlalu kelaparan, lapar. Sampai Rasul SAW kalau ada yang lapar gitu, kalau Nabi punya makanan, Nabi kasih. Kalau Nabi nggak punya makanan, Nabi gotong dia, Nabi hibur.
lau ta'lamuna ma lakum indallah. Nabi hibur hatinya, seandainya kamu tahu kedudukan kamu di sisi Allah, karena laparnya kamu, karena miskinnya kamu, karena kamu kesusahan ini, la tamannaitum antazdadu fagatan wa hajatan. Maka kamu semua ini pasti berharap minta sama Allah agar diberikan kefakiran, kemiskinan, rasa lapar yang lebih menderita daripada ini. Tapi kamu tidak lihat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan sahabat, keadaan Rasul, keadaan para sahabat, keadaan para wali-wali Allah, yang satu sisi keadaan mereka susah sehingga mereka lapar. Ada sisi lain sengaja mereka itu mujahadah. Ya, mujahadah, mukabadah, tadhiyah, itu bahasa-bahasa tasawuf, pengorbanan untuk sampai kepada Allah dengan cara lapar. Jadi itu berbicara tentang lapar. Waman kathurat syahwatuhu kathurat dunubuh. Kalau orang terlalu besar syahwatnya, kathurat dunubuh, otomatis dosanya juga banyak. Wahyallati tuhjibu anillahi ta'ala. Yaitu dosa itulah yang bisa menghalangi seseorang dirinya untuk sampai pada Allah. Waman kathurat dunubuhu gasa galbuh. Barang siapa yang keras dia punya kathurat dunubuh, terlalu banyak dia punya dosa, gasa galbu, otomatis hatinya jadi keras. Tuh orang kalau banyak dosa, hatinya keras, saudara. Kalau orang punya hati keras di sini, falam yakbalil mawaid, dia nggak bakal mau menerima nasihat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Waman gasa galbuhu, kalau orang sudah punya hati keras, ghariko, dia tenggelam fi afati dunia wa zinatiha, di dalam mara bahaya dunia dan segala hiasannya, gara-gara hati keras. Ya, kalau orang pengen tahu, kita pengen tahu orang yang paling jauh dari Allah itu siapa, Bib? Orang yang paling jauh dari Allah itu orang yang punya hati keras. Dalam Zubat disebut apa? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim lagalbul gasi. Orang yang paling jauh sama Allah, orang yang punya hati keras, kesinggungan, nggak mau dengerin nasihat, nggak mau dengerin ajakan baik, menganggap selalu dirinya yang paling hebat, paling jago, paling benar, paling kuat, karena keras hati itu. Atau bentuknya halus, keras hati itu bentuknya halus. Contohnya begini, dia ngaji siang malam, sujud, tahajud siang malam, nggak pernah dia merasakan lezatnya sujud. Tuh keras hati, saudara. Mudah-mudahan Allah lembutin hati kita. Ada orang dengar baca Quran, tersentuh hatinya, nangis. Baca Quran nangis, sujud, ketika sendirian dia nangis. Ada orang ibadah dipakai buat bercanda, nggak pernah tersentuh hati. Ini tanda keras hati, kejam sama orang kejam. Itu tanda keras hati itu. Nah, keras hati ini ada faktornya, gara-gara kebanyakan dosa. Banyak dosa, faktornya apa? Kelebihan syahwat yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan atau mengikuti hawa nafsu. Nah, itu salah satu jalannya, faktornya, kata Imam Nawawi di sini dari syarahnya, karena terlalu berlebihan makannya. Tuh. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengucapkan lil ju'i asyraf fawaid. Orang lapar itu keutamaannya ada 10. Satu aja nih. Ada 10. Satu aja. Wa min akbariha, yang paling besar manfaat gara-gara lapar itu kasru syahwatil ma'asi. Paling besar manfaatnya lapar kasru syahwatil ma'asi, yaitu menghancurkan, memecahkan syahwat pengen maksiat. Kalau lapar itu turun keinginan syahwat.
Wastailai ala nafsil ammarati bisu. Karena lapar, dia nggak bisa menguasain amarah bisu. Tuh gara-gara lapar. Ini manfaatnya ada 10. Satu yang paling besar aja nih, yaitu menghancurkan keinginan syahwat yang besar dengan lapar. Bagaimana Bib kalau laparnya saya arahin ke puasa? Oh lebih bagus. Makanya orang yang nggak mau nikah atau belum menikah, Nabi kasih solusi suruh puasa. Dengan puasa bisa menahan diri, betul. Karena apa? Karena syahwat ini melemah. Kalau syahwat ini udah bangun, udah. Nah, itu salah satu jalannya dengan lapar. Jadi saudara kalau lapar, di situ ikhlas karena Allah, saudara kembalikan kepada Allah, itu ada pahala dan ada fadilah. Imam Luqmanul Hakim, salah satu wali, bukan nabi, bukan rasul, tapi disebut dalam Quran. Itu Luqmanul Hakim pernah berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, idzam tala'atil ma'idatu, kalau perut kamu ini sudah terlalu penuh, namatil fikrah, otakmu jadi buntu. Wa kharasatil hikmah, hikmah akan terbungkam di mulutmu. Wa wada'atil a'dha'u anil ibadah, maka badanmu akan berat melakukan ibadah." Tuh. Gara-gara terlalu kenyang. Mulut hikmah nggak bisa keluar, pikiran buntu gara-gara terlalu berlebihan di dalam makan. Imam Abu Sulaiman Ar-Razini, salah satu wali, Ad-Darani, beliau pernah berkata, "La an atruka lugmatan min asyai ahabbu ilayya min qiyamil laili ila subhi." Tidaklah aku meninggalkan satu suap makan malamku, itu lebih kusukai daripada tahajud sampai subuh. Apa hubungannya Beb tahajud sama nggak makan? Kata ulama zaman dahulu, para orang-orang alim itu kalau ngedidik muridnya, nasihatnya begini, la tuktiru syurba, jangan terlalu banyak minum. Kenapa? Kalau banyak minum nanti banyak tidur. Sehingga nasihatnya begini, la tuktirul akla, jangan terlalu banyak makan. Fatashrabu katsira, maka kamu akan banyak minum. Fatargudu katsira, kamu bakal banyak tidur. Fataksaru katsira, kamu akan banyak rugi gara-gara kebanyakan tidur. Dan 70 para orang-orang alim zaman dulu udah ngukur. Sebab orang banyak tidur itu bukan banyak makan, tapi banyak minum. Kenapa orang banyak minum jadi aus? Karena terlalu banyak makan. Jadi kalau orang banyak minum, tidurnya jadi banyak. Kalau orang tidurnya banyak, dia ketinggalan fadilah. Dulu kita kalau ngaji sama guru kita, Habib Umar bin Abdullah Al-Attas, kalau kita datang telat apa? Ya naim, fatat kal ghanaim. Orang yang tidur, maksudnya ente tidur mulu. Fatat kal ghanaim, ente ketinggalan ghanimah, ketinggalan faedah. Tuh. Jadi kembali masalah jangan banyak makan. Dulu atau kita ingat hadis Rasul. Rasul pernah bersabda, hasbubni Adam lugaimatun yugimna salbuh. Cukup kita ini anak Adam makan, minum, supaya kita bisa berdiri kuat untuk ibadah. Kalaupun harus banyak makan, dibagi 3. Fathuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafsihi. 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat napas. Dulu saya pernah kasih hitungan tentang usus kita. Ada 17 jengkal. Itu kalau dibagi-bagi pas tuh, 1/3 buat makan, 1/3 buat minum, 1/3 buat napas. Ada makan yang jadi wajib, ada makan yang jadi haram, ada makan yang jadi makruh, ada makan yang jadi mubah. Saya pernah bahas. Saya ingat juga saya pernah bahas tentang Al-Imam Ali Al-Khawas.
yang dia mengartikan arti lukaimat. Kata Nabi, makanlah lukaimat beberapa suap. Hitungan beliau 9 suap. Jadi beliau kalau makan dalam sehari semalam hanya 9 suap. Sehingga beliau itu buang hajatnya saudara 1 bulan 1 kali. Bayangin. 1 bulan 1 kali buang hajat. Kita pagi kamar mandi. Habis zuhur kamar mandi. Habis isya kamar mandi. Habis tahajud mau sholat subuh nyetor lagi. Masya Allah. Kenapa? Karena makan kita banyak. Habis ngaji ini nasi uduk 1 piring. Ya, jam 10 ngemil, risol 2, melontong 1. Zuhur, ikan asin, sayur asem. Nasinya sebakul. Sore, somai. Bis isya, nasi goreng. Jam 12, kelar muludan, nasi kebuli. Ya insya Allah jadi wali. Ya, wali-wali dayah. Ya seperti itu. Ya boleh cuman beberapa suap. Ya seperti itu. Itu intinya daripada di antara pelajaran kita menganjurkan dan mengajarkan kepada kita jangan terlalu berlebihan makan, jangan terlalu berlebihan minum sehingga akan menjadi berat. Badan kita ini berat dipakai untuk ibadah, kecuali berat badan gemuk, ya ibadahnya semangat, ngajinya semangat, ya nggak dosa, ya nggak ada masalah. Itu hal apa namanya, hal yang lumrah saja. Ya oleh karena itu harus dibantu dengan olahraga supaya badan kita selalu fit, selalu sehat, bisa semangat terus di dalam ibadah, di dalam urusan ubudiyah, di dalam urusan mengaji, karena badan yang sehat. Mudah-mudahan badan kita sehat dan bisa melatih diri juga dengan cara apa namanya, membiasakan diri dengan lapar, karena itu salah satu bentuk mujahadah. Itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita, untuk kita, negeri kita, para pemimpin kita, dan mudah-mudahan di balik doa kita ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemimpin muslim. Ya nanti kalau ada pemilihan yang kedua, mudah-mudahan hati umat Islam bulat memilih kaum muslimin untuk menjadi pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma.